Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Ya, Baik, bagaimana kabar kalian? Ya pun. Alhamdulillah sehat ya. Baik Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, mari kita awali dengan doa. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sudah banyak yang hadir. Ada 21 orang di sini. Minggu lalu kita sudah membuat kesepakatan kelas. Maka dari itu kalian harus selalu mengingatkan teman-teman untuk hadir dalam setiap tatap maya dan selalu mengisi presensi sesuai dengan jadwal yang kalian isi di e-learning kalian ya. Siswa-siswi yang beriman, pembelajaran akan diawali dengan suatu permainan atau kuis singkat menggunakan program Nearpod. Silakan ikuti permainan ini ya. Kalian akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan singkat yang terkait dengan Quran Surah An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan serta tajwidnya. Dan bagi kalian yang bisa cepat menjawab dengan benar akan mendapatkan poin dan berhasil capai puncak. Kuis atau permainan ini bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Dari 8 pertanyaan sudah ada 5 pertanyaan yang sudah jawab. Ayu Nafisah masih memimpin dengan poin 3288. M. Adis mengejar dengan poin 3420 poin. Siapakah yang menduduki peringkat pertama? Pertanyaan terakhir tentang hukum tajwid. Apakah Dinda Ayu Nafisah bertahan atau Ajis mengejar? Dapat mengejar poin Dinda? Waktunya tinggal sedikit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Terima kasih yang sudah ikut serta. Ada 16 orang peserta di sini. Ternyata Dinda Ayu Nafisah disalib oleh Jihan Febika dengan poin 3959. Disusul oleh Dinda Ayu Nafisah 3902 poin. Dan peringkat ketiga ternyata Salma Rizky Anissa dengan 3491 poin. Selamat untuk ketiganya ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema membangun bangsa melalui perilaku taat. Kalian nanti dapat mampu membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 ya. Sedangkan model pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran secara kelompok dengan metode tutor sebaya. Baik, langsung saja kita akan belajar membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Nah, ini perhatikan dan dengar secara seksama ya video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Bapak akan putar video ini sebanyak 3 kali ya. Dengarkan baik-baik. Bisa diikuti dengan baik? Insya Allah bisa Pak. Oke, kalau sudah bisa, sekarang anak-anak semuanya agar kalian lebih rileks, nyaman, bisa membaca Quran dengan baik,
ikuti instruksi dari Bapak. Silakan kalian semua duduk dengan nyaman. Duduk dengan nyaman. Relax. Ya. Hilangkan semua beban pikiran kalian. Letakkan tangan kalian di atas kaki kalian. Dan sekarang tutup mata kalian. Tutup matanya. Kita akan gunakan teknik stop 478. Instruksinya nanti tarik napas selama 4 detik, tahan 7 detik, dan hembuskan selama 8 detik, diulang sebanyak 3 kali. Oke, mari kita mulai ya. Tarik napas 4 detik. Rasakan udara segar yang masuk ke dalam hidung kalian. Tahan selama 7 detik dan hembuskan. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung kalian selama 8 detik. Oke. Buka mata kalian. Sekarang perasaan kalian akan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan sikap yang jauh lebih positif ya. Oke, apa yang kalian rasakan? Ada nggak kira-kira ketenangan, kenyamanan, atau tidak ada perubahan? Pikirannya lebih tenang gitu. Kalau kalian ada masalah ya, banyak tugas, itu terapkan. Namanya teknik stop ya. Oke, baik, kita lanjut pembelajaran kita mengenai tajwid. Oke, berdasarkan pemetaan kompetensi bacaan Al-Quran yang telah kalian isi di Google Form, sekarang Bapak minta beberapa siswa untuk praktek membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59. Siap ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke, terima kasih. Ya, sekarang dengarkan baik-baik. Jadi bagi kalian yang sudah mampu membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf, ya, simak dan amati kembali video Quran Surah An-Nisa ini, dan setelah selesai dilanjutkan dengan menghafal surat dan terjemahannya. Ya, ini dilakukan untuk memperkuat dan mempertajam pemahaman kalian dalam menangkap pesan-pesan atau kandungan surah yang akan kita pelajari nanti. Sedangkan bagi kalian yang masih belum lancar ya membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf, kalian harus simak berulang-ulang video ini ya sampai lancar ya, dengan cara menyimak secara mandiri ayat per ayat ataupun tutor dengan teman sebaya. Dan disarankan agar ada pendampingan orang tua di rumah kalian. Selanjutnya, bagi kalian yang belum mampu membaca Quran Surah An-Nisa sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf, insya Allah ya, Dinda atau Anin ya akan mendapatkan bimbingan khusus, atau kalian dapat meminta orang tua di rumah ya dalam membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 sampai dengan lancar ya. Siswa-siswa yang beriman, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, tolong ya kelompok A agar dapat menjadi tutor bagi B dan C berdasarkan kelompok yang Bapak bagi. Ya, ini yang Bapak bagi. Kelihatan ya? Oke, ya contoh misalnya gitu ya. Aliyah ya, Aliyah misalnya tutor dari Az-Zahwa ya. Anggoro ini menjadi tutor untuk Danela. Aulia menjadi tutor untuk Dwika, dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
Sisanya ini itu bisa memilih siapa kira-kira temannya, ya, bisa itu teman dekatnya, ya, atau siapa yang bisa mengajarkan kalian di sini. Kelompok A ini bisa beberapa orang, ya. Jadi kalian tugasnya adalah menjadi tutor teman sebaya, mengajarkan kepada teman kalian untuk bisa membaca Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ini dengan baik dan benar, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, ya? Baik, siswa-siswa yang soleha, materi pada pertemuan kali ini telah selesai. Tugas kalian nanti adalah mengunggah rekaman audio bacaan Al-Quran di LMS atau pada Google Drive masing-masing dan mengirimkan linknya pada guru, pada saya, melalui LMS atau Learning Management System sekolah. Sebagai penutup pembelajaran, Bapak ingin kita refleksi sejenak tentang pembelajaran hari ini, ya. Anak-anak semua, silakan tuliskan apa yang kalian rasakan pada Padlet yang telah tersedia setelah melakukan kegiatan membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 hari ini. Bapak akan bagikan linknya. Silakan diisi. Oke, saya anggap selesai. Jadi, refleksi pembelajaran pendidikan agama Islam pada Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dari pertanyaan pertama, bagian mana yang paling menarik dari pembelajaran hari ini, mengapa? Kedua, tentang apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini, bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut. Dan ketiga, apa yang kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang. Apa yang sudah kalian jawab ini, ya, ini sudah menjadi bahan refleksi buat kalian untuk kedepannya bisa belajar, banyak belajar, dan juga bisa memahami hukum tajwid, bisa membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dengan baik. Terima kasih pada kalian semua, ya, yang tidak saya bisa sebutkan namanya satu persatu, ya. Ini yang ada di Padlet ini. Dari 1 sampai dengan ada 20 orang yang mengisi. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Mari kita tutup dengan doa, ya. Kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian semua. Semoga kalian dan keluarga dalam kondisi sehat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi aksi nyata, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan refleksi model 4F. 1. Facts, peristiwa, yakni deskripsi singkat aksi nyata yang sudah dilakukan, meliputi latar belakang tentang situasi yang dihadapi dan yang dilakukan pada aksi nyata, serta alasan melakukan aksi tersebut. 2. Feelings, perasaan, yakni perasaan ketika merencanakan aksi nyata dan setelah menjalankannya. 3. Findings, pembelajaran, yakni pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan keseluruhan aksi, baik dari keberhasilan maupun kegagalan. Dan keempat, future, penerapan ke depan, yakni rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. 1. Facts, peristiwa. Beberapa waktu belakangan ini, terutama saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diperpanjang akibat dari virus COVID-19 yang belum juga mereda di daerah Bandar Lampung, membuat para murid di kelas maya terlihat tidak bersemangat belajar karena menggunakan model pembelajaran yang identik sama setiap hari, tanpa memperhatikan kebutuhan belajar murid
yang meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Sebagai seorang calon guru penggerak yang sudah mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, saya ingin membuat perubahan agar para murid lebih terlibat dan merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Ini merupakan kali pertama saya melakukan integrasi pembelajaran diferensiasi dan keterampilan sosial emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan mempraktikkannya dalam kelas tatap maya sinkronus, sekaligus menjadi langkah awal untuk dapat mengaplikasikan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran jarak jauh. Di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran atau kompetensi sosial emosional ini diterapkan pertama kali di kelas 11 MIPA 1 untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. 2. Feelings, perasaan saat merencanakan aksi nyata. Perasaan ketika merencanakan aksi nyata ini adalah, saya sangat senang karena pembelajaran berpihak pada murid bisa segera terrealisasi. Pada bagian perencanaan ini, saya mulai mengatur waktu yang tepat untuk pelaksanaan pembelajaran tatap maya dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam proses penyusunan RPP tersebut, saya terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan diferensiasi proses dan menggunakan 2 teknik PSE yang terintegrasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, feelings, perasaan saat melaksanakan aksi nyata. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata, integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam kelas maya, yakni saya sangat senang dan bersemangat karena kegiatan belajar mengajar menjadi lebih interaktif meski dilakukan secara daring, dan juga murid dapat lebih rileks dan optimal karena pembelajaran dilaksanakan sesuai kebutuhan belajar mereka, serta dapat mengetahui perasaan diri mereka sesaat setelah melakukan pembelajaran. Sangat berbeda dengan pengalaman masa lalu saya sebagai guru, bahwa target pembelajarannya hanya kemampuan kognitif semata. Bagaimana anak mendapatkan kriteria ketuntasan minimal yang terkadang mengabaikan keberagaman murid dan aspek sosial emosional mereka. Selanjutnya, pada pelaksanaan aksi nyata ini, saya tidak menemui kendala yang berarti, hanya kendala teknis seperti halnya jaringan yang tidak bersahabat saat melakukan tatap maya menggunakan aplikasi Google Meet. 3. Findings pembelajaran. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan keseluruhan aksi nyata, yakni yang pertama, saya dapat memiliki kesadaran diri bahwa aksi nyata yang saya lakukan adalah demi perbaikan diri saya sebagai seorang guru yang memiliki nilai, peran, keterampilan, dan kompetensi sosial emosional demi transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Pembelajaran kedua, saya belajar untuk mampu mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi, berusaha bertahan menghadapi tantangan, beban kerja, dan tanggung jawab yang kompleks sebagai guru. Pembelajaran ketiga, saya belajar untuk membangun komunikasi dan memelihara suatu hubungan yang sehat antar guru, murid, dan wali murid, serta warga sekolah. Pembelajaran keempat, saya belajar menerima berbagai sudut pandang, situasi, dan kondisi murid, terutama saat pandemi ini. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi
dan pembelajaran sosial emosional tentu sangat berguna dan bermanfaat untuk mencapai merdeka belajar dalam rangka mewujudkan transformasi pendidikan Indonesia. 4. Future, penerapan ke depan. Dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau PSE merupakan pembelajaran kolaboratif. Maka dari itu, selanjutnya saya akan melakukan koordinasi dengan rekan sejawat agar dapat diimplementasikan pada kegiatan rutin terintegrasi dengan mata pelajaran dan juga protokol atau aturan sekolah. Demikianlah refleksi aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.